Shalom, kebahagiaan dan rasa syukur kiranya selalu ada dalam diri setiap kita, sehingga kita tetap setia di dalam memberi diri dan di dalam melayani Dia, Tuhan kita Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya berbicara tentang perjalanan kehidupan, dimanapun Bapak Ibu berada dan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan, sebagai siapapun, sebagai siapapun, seringkali kita terus melihat ke dalam diri itu sebagai orang yang serasa hidup kita tuh paling soro, paling menderita, paling mengalami hal yang sangat tidak enak. Ya, apalagi seringkali perasaan tidak enak itu dikaitkan dengan setelah aku jadi penatua diaken, hidupku malah kayak begini. Setelah aku jadi pengikut Kristus, kehidupanku jadi kayak begini. Setelah aku gitu. Ya, banyak sih yang berbicara tentang hal positif, tetapi yang seringkali saya dengar adalah nada-nada negatif yang menjadikan serasa derek Gusti itu ndak ono apike gitu loh. Ya. Nah, kalau derek Gusti kita itu terus ndak ono apike, aduh, masa iya sih gitu? Yang menjadi pertanyaan saya. Bahwa rekosone urip atau sengsaranya kehidupan ya semua orang alami, cuman dengan dinamikanya yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita udah menjustis, ya, ngejust diri sendiri bahwa waduh wis swara uripku, pokoknya swara. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur melihat ke orang lain, di antara sedulur-sedulur kita ya, saya tidak berbicara tentang orang Kristen lah, ya, agama apapun lah. Mereka juga mengalami hal yang sama, suaranya dalam kehidupan mereka. Tetapi mari yang kita lihat adalah keteguhan hati mereka. Keteguhan hati orang-orang percaya dalam menapaki kehidupan, walaupun toh kondisi yang harus kita hadapi itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi kita tetap punya cara pandang yang positif tentang kehidupan ini, sehingga tidak terus menganggap bahwa uripku itu paling swara. Rasanya udah tidak ada peluang lagi untuk aku itu menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih menjadi orang terhormat, lebih. Kalau semua kalimat yang dikenakan ke dalam diri itu adalah kalimat-kalimat yang bernada negatif, maka nggak usah heran kalau kita bukan makin bersyukur dan berbahagia dengan kehidupan, tapi makin kecewa dengan kehidupan, kecewa pada Sang Pemberi kehidupan. Ya. Kali ini Bapak Ibu saya ajak untuk melihat. Ya, saya bacakan nanti. Ibrani pasal 11 ayat 36 dan 37. Itu adalah sebuah kisah tentang perjalanan orang-orang Kristen di awal. Bahwa demi mempertahankan imannya, gitu coba. Demi mempertahankan imannya, ternyata mereka, saya mengatakan ekstrim yang mereka alami, gila-gilaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap mampu melihat kebaikan Tuhan. Mereka mampu melihat pengharapan yang dari Tuhan. Karena setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi nggak akan, Tuhan nggak tahu itu nggak akan, Tuhan tahu banget gitu. Lalu kalau kita sampai menjadi kecewa gara-gara kita mengikut Kristus, kita menjadi kecewa karena ini, karena itu, karena macam-macam. Bukankah di dunia ini manusianya banyak gitu, miliaran, dan
dinamika konflik yang mereka hadapi dari satu negara ke negara lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bagian ke bagian lain, dari satu manusia satu dengan manusia yang lain. Waduh, ya sudah, tidak karu-karuan. Seakan kita menganggap diri kita yang paling soro, ternyata ada yang lebih soro. Kita yang paling menderita, ternyata ada yang lebih menderita. Kita yang paling hancur-hancuran, tetapi ada yang lain yang juga lebih hancur-hancuran. Ya, hanya saja bedanya ada orang yang mampu terus melangkah dan tidak berhenti untuk terus melihat kasih Tuhan. Ya, tidak berhenti untuk terus melihat salib Kristus, tapi ada yang orang menyerah di tengah jalan. Dan itu berlaku bagi siapapun. Ya. Maka sebagai orang percaya, ada sebuah pernyataan yang tadi saya kutip, belum saya baca, Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat 36 dan 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini pengikut Kristus loh ya. Ya, di awal loh ya. 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Apa? Ini cepat mula-mula loh, dengan dinamika konflik yang dituliskan di dalam surat Ibrani. Ini kayak begini, dramatisnya. Dan ini bukan kisah pepesan kosong, ini serius, benar-benar terjadi di dalam situasi yang dialami oleh para pengikut Kristus di awal. Bayangkan, saya membayangkan, aduh, dibunuh, digergaji, itu aja udah Kalau mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing itu masih mungkin ya banyak orang yang melanglang kayak begitu dalam perjalanannya untuk meraih kehidupan. Tapi kali ini kita mendengarkan kalimat yang sangat menurut saya brutal banget gitu. Dan di dalam situasi seperti ini rasanya kan, aduh, sopo sing gelem nderek Gusti wong situasi kayak gini kok. Wong mosok resikonya nderek Gusti kayak gini ya, moh lah gitu. Ya kan bagi kita yang berpikir sendaklah, sendak ngerepotin diri, ndak nyusah-nyusahin diri. Tetapi ketika orang menemukan tentang kasih Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui peristiwa kematiannya dan kebangkitannya, justru apa yang terjadi? Orang makin percaya bahwa peristiwa Yesus yang datang ke tengah dunia ini sebagai firman yang hidup itu benar-benar nyata telah mengorbankan dirinya bagi kita orang percaya. Walaupun mungkin bisa jadi orang berpikir secara a priori, gitu. Guys gitu. Yes. Enggak lah gitu. Tapi realitasnya perjalanan kekristenan sudah berapa ribu tahun. Ya. Dan bahkan sampai hari ini orang yang bertahan dengan kekristenannya itu, walaupun dia didera oleh siksaan, bahkan mereka harus mengalami kematian tragis, tapi mereka tidak pernah undur. Nah, maka mari kita belajar dari apa yang tertulis di dalam surat Ibrani ini. Supaya apa? Supaya perasaan diri kita yang benar-benar selalu merasa paling hancur, paling nggak berdaya, paling menderita, paling sengsara itu kita ubah. Ya, kita ubah. Bagaimana kita mengubahnya? Kita bangun pola pikir yang tidak terus mendera dan menekan diri, seakan-akan paling menderita, paling sengsara, paling tidak enak hidupnya, paling. Ya. Mari kita ubah dengan keberanian kita untuk menatap masa depan dengan penuh percaya. Masa iya Tuhan akan menutup mata atas kita? Nggak mungkin lah. Dan itu kita sudah buktikan. Bahkan ketika kita berada pada saat seperti ini gitu. Mungkin di tempat lain, di lokasi lain, di benua lain, atau di manalah. Ada orang yang mungkin penderitanya lebih parah gitu. Ya. Nah, kalau kita terus menganggap diri dalam titik yang terendah karena penderitaan kita, kesengsaraan kita itu,
Berarti kita kan tidak ada optimisme sama sekali bahwa hidup itu bisa Tuhan ubahkan begitu rupa, begitu mudah kalau Tuhan punya kehendak. Maka tugas kita apa kan? Nyuwun. Ya. Mintalah dengan tiada henti seperti di Lukas 18. Ya. Meminta dengan tidak jemu-jemu dikatakan di situ. Nah, terus hasilnya gimana nanti? Hasil besok kita ya nggak tahu. Bahkan ketika kita ditambahkan umur sampai berapa aja kita nggak tahu toh. Tapi tugas kita kan percaya. Dan ketika Tuhan izinkan kita jatuh, terpuruk, bahkan pada kesengsaraan yang mungkin rasanya mengingat kembali aja rasanya gitu. Tapi nyatanya memang itu bagian dari proses kehidupan kok. Yang tidak pernah bisa kita pungkiri, tidak pernah kita hindari, tidak akan pernah bisa kita hindari. Tapi yang terpenting adalah semangat kita untuk mengingat kembali. Kasih Allah tak berkesudahan, seperti satu syair lagu. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berubah seumur hidupku. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Itu Allah. Tapi kalau kita udah memandang diri kita dengan cara yang pesimis, dengan cara yang negatif, terus saja kita menganggap diri kita paling sengsara. Ingat. Ya. Ada orang yang tiap hari bisanya hanya ngayuh becak, tapi dia bisa bahagia. Ada orang yang jualan di pasar hanya beberapa barang yang mungkin kalau untung sehari tidak ada sampai 25.000. Tapi dia bisa bahagia kok. Bisa kok. Berarti kan balik ke pola pikir. Kalau pola pikir kita terus negatif dengan keadaan yang ada dalam diri kita, jangan-jangan ketika kita udah naik mobil pun kita tetap masih merasa menderita. Ya, padahal yang namanya penderitaan dalam hidup kan juga nontai, sengsara dalam hidup juga nontai sampai kapan? Sampai kita selesai hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau kita udah mengubah pola pikir, jangan terus melihat negatif hidupmu, jangan terus melihat negatif hidupmu. Ayo belajar positif lah. Karena harga akhir dari pernyataan yang tadi saya baca, ini pengharapan eskatologisnya di Ibrani pasal 11. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Apa itu? Yang pasti adalah pengharapan eskatologis, karena di tengah kesengsaraan yang terjadi saat ini, bagi orang yang setia, Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Tapi itu kan nanti gitu. Tapi yang penting adalah sekarang bagaimana perjalanan kita hidup. Itu kita ubah pola pikir. Jangan lagi menjadi orang yang terus melihat diri itu secara merendahkan diri sendiri dan menganggap diri sendiri paling sengsara atau paling enggaklah. Banyak sedulur kita yang mengalami peristiwa yang sama, tetapi mereka mampu bangkit. Nah, kuncinya kan itu, ubah pola pikir, mereka mampu bangkit, dan kita punya keyakinan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Itu bersamamu Bapa, ku lewati semua. Jangan takut untuk mengalami hal-hal yang mungkin gak nyaman, gak enak, tetapi sadarilah bahwa ketika pola pikir kita terhadap persoalan itu tidak terus negatif, maka pada akhirnya Tuhan akan membukakan pintu berkat buat kita. Untuk kita bisa melihat hidup itu bahwa sekecil apapun yang kita dapatkan, pada akhirnya kita akan makin merasakan, aku bisa sampai pada detik ini kalau bukan karena Tuhan. Itu kan? Lah, sampai detik ini kita punya apa, sampai detik ini kita bisa apa, itu kan nggak peduli dengan melihat orang lain, dia udah punya mobil 4, 5, 6, rumahnya 10, atau nggak bisa. Ukurannya pada setiap kita
pribadi demi pribadi. Ya, yang Tuhan ngomong apa? Supaya kita tetap bersukacita. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah kamu. Nah, itu kan salah satu kutipan dari ayat Alkitab. Ya. Selamat berjuang. Hadapi hidupmu. Dan jangan takut. Dalam situasimu yang mungkin kamu anggap berat saat ini. Selalu ada hal baik kok yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati.